A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang baik rahmati Allah, kemarin kita sudah bahas SLTP ya. Apa yang kita bahas kemarin? SLTP. Apa SLTP? Sudahlah lemah, tergesa-gesa pula. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ada dua platform yang kemarin kita garis bawahi. Yuridullah, yukhaffif. Dua platform yang kemarin, dua variabel yang kemarin kita garis bawahi adalah yuridullah. Apa artinya yuridullah? Kemarin saya fokus pada ayyukhaffifa ankum, maka pagi hari ini penekanannya pada yuridullah. Apa kata-kata yuridullah itu artinya? Yang Allah mau. Banyak tak yang kita mau? Banyak. Yang Allah mau juga banyak. Manalah yang benar, yang kita mau atau yang Allah mau? Yang Allah mau. Untuk bisa sampai di level ya udah, saya ngikut, saya modal manut, saya modal taat tanpa tapi gitu. Itu ya Masya Allah, karena kita sedang berhadapan dengan logika, berhadapan dengan konsekuensi logis, berhadapan dengan apa yang mungkin kita pernah tahu dan hal-hal yang kita mungkin belum tahu. Maka saya bikin singkatan tuh, selain ada SMK, ada SLTP, nanti ada SD. SD kan udah ada kan? Sadar diri, sadar dosa. Naik ke SLTP, sudahlah lemah, tergesa-gesa pula, ya kan? Nanti masuk lagi SMA, semua milik Allah, betul enggak? SMA sudah merasa aman. Ada lagi SMK, sungguh menggapai keberkahan. Jadi semua jenjang pendidikan ada singkatan semua. SLTP inilah teman-teman yang kadang membuat orang akhirnya pindah, bukan lagi dari zona tergesa-gesa, tapi sampai masuk ke zona na'udzubillah min dzalik, zona rakus. Apa? Zona rakus. Jadi rakus ini greedy. Greedy itu mungkin ya kita berpikir selama ini itu cuma makanan. Greedy cuma misalnya sifatnya pakaian. Nah, ada greedy yang lebih menyeramkan, yaitu nafsu di sini. Nafsu di pride. Dia tuh perlu pujian, perlu aktualisasi diri, perlu apresiasi dari orang gitu. Ini sakit sekali abang kakak kalau punya mental yang sakit jiwanya seperti ini. Nah makanya Mirza Ghulam Ahmad, yang saya maksudnya Mirza Ghulam Ahmad, itu awalnya orang soleh, awalnya orang baik. Kenapa dia berubah jadi jahat? Tahu kan? Karena samping kiri kanannya selalu mengapresiasi dia. Bahasa kita sekarang jilat. Jadi karena sering kena jilat, Mirza Ghulam Ahmad lupa kalau dia tuh manusia, bukan es krim gitu. Kan kalau es krim tuh dijilat. Nah, abang kakak yang dirahmati Allah, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Yuridullahu bikumul yusra. Allah pengen kemudahan untuk kalian. Allah pengen hidup kita tuh tenang. Allah pengen hidup kita bahagia. Itu kan buah ya. Nah kan ada harga yang harus dibayar. Apalah harganya? Taat. Ya kan? Bangun, shollu bil laili wan nasu niyam. Kata Allah, wabil asharihum
yastaghfirun. Allah bilang apa lagi? Wasari'u, bersegeralah, ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Kemarin saya ngomong tentang speed. Nih, coba lihat. 133. Apa tadi kita kata kunci pagi hari ini? Saya mau penekanan. Kalau kemarin kan ayu khaffifa ankum, hari ini penekanannya yuridullah. Apa kata kunci pagi hari ini? Nah, sering-seringlah bertanya, Allah tuh mau apa Pak dari saya? Salah satu hal yang Allah perintahkan, Allah suruh kita wasari'u, ndang-dango. Kalau bahasa orang Jawanya tuh. Kalau bahasa Pontianak, oi budak cepatlah sikit. Apa kata orang Pontianak? Oi budak cepatlah sikit. Kalau udah bahasanya cepatlah sikit itu antara nyuruh cepat, nyuruh bangun sadar, sama geram kan? Apa kau nih? Apa bahasa? Lelet, lembet. Ah? Itulah dia mau. Bang, ayo bang. Ya bentar ya, aku sikat gigi loh, kata dia. Orang udah sampai surga dah, dia baru nak sikat gigi. Dalam bab apa kita disuruh bersegera, dangun cepat tuh. Move gitu. Kalau di Masjidil Haram tuh haji, tarik al-hajj. Oh itu kan lagi terburu-buru tuh, ada sesuatu. Nah, ayo kita lihat yuridullah itu apa. Apa yang yuridullah? Allah pengen apa dari kita? Allah pengen kita sari'u ila maghfiratin, bersegeralah dalam meraih ampunan Allah. Meraih ampunan ini cuma diam, duduk, nengok, atau kita harus bergerak? Kan kemarin analoginya udah saya kasih. Mohon maaf ya, afwan. Kalau siapa pernah buang air besar sini, ada? Ada enggak? Antum yang pernah buang air besar pernah? Beol. Pernah beol enggak? Itu waktu basuh ceboknya, antum panggil orang lain suruh basuh atau basuh seorang? Ayo. Basuh cuma bang? Basuh saja. Sekarang saya tanya, yang punya kotoran siapa bang? Terus yang cebok harusnya? Pertanyaannya, yang bikin dosa siapa? Ngapa kita suruh orang lain nebus dosa kita? Paham kira-kira? Bisa dipahami tidak kira-kira kalimat saya ini? Analogi ini udah sering saya sampaikan. Ayo abang kakak, yang bikin dosa kan kita. Harusnya kita yang nebus dosa. Pakai tangan kita juga semampunya. Kata kuncinya, fattaqullaha mastata'tum. Maka kata kunci yang pagi ini akan kita bahas, kata-kata yuridullah. Apa? Kata-kata yuridullah menunjukkan bahwasanya Allah itu punya syarat dan ketentuan. Ada dosa kita bang kakak? Ada dosa kita? Misalnya kalau dalam bab dosa Allah bilang wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah. Inilah yang yuridullah, yang Allah inginkan dari kita. Kita cepat-cepat nebus dosa. Begitu kita punya harta, Allah bilang apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Kalau kau udah punya harta, cepat-cepat geser hartamu sebelum nanti datang kematian. Karena nanti orang yang meninggal pengen balik ke dunia. Laula akhartani ila ajalin qarib, kami pengen balik ke dunia ya Allah. Fa asaddaqo, untuk bisa bersedekah. Wa aku minas solihin, dan termasuk orang-orang yang soleh. Allah pengen apa dari kita? Pengen kita cepat-cepat geser harta kita sebisa kita. Oh saya belum punya harta. Nih ada amalannya di 133. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa jannatin 'arduhas samawati wal ard
Uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Di sini Allah sebutkan lapang dulu, baru sempit. Ngapa lapang disebut? Sedekah di waktu sempit, abang kakak. Saya ada bikin videonya tuh. Kalau punya uang 5.000, terus kawan kita bilang pinjam 50%-nya, pinjam 2.500, kasih tak? Kasih 2.500 itu tak ada rasa memang. Bayangkan kalau punya duit 50 juta, kawan kita bilang 25 juta boleh tak? Padahal sama-sama 50%, beda rasa. Abang kakak, kita tak punya duit, terus tidak bermaksiat, itu kan wajar ya. Memang tidak ada biaya untuk bermaksiat, tak modal. Sekarang antum punya duit, lalu punya kesempatan untuk bermaksiat, ya kan? Depan mata maksiatnya, perempuannya ngajak-ngajak lagi, paham gitu. Ada kan perempuan-perempuan setengah napas tuh, sini lah paham gitu. Antara sesak napas sama asma kayaknya nih modelnya. Abang kakak justru malah menggunakan harta itu untuk sedekah, untuk traktir orang makan, untuk bangun masjid, untuk bikin program Jumat bahagia misal gitu, untuk bikin misalnya tandon air untuk masjid-masjid, bikin mesin untuk, kemarin kita ada wakaf Usman Project ya, 47 juta. Ya kan? Itu untuk bikin air minum. Nanti air minum itu dibagikan gratis. Jadi proyek air minum sehat, air minum gratis berbasis masjid. Patungan lah 20.000, 10.000, 30.000. Saya mau ikut Ustaz. Ayo. Murah meriah. Jadi usia boleh berakhir, pahala terus mengalir. Berapa modalnya Yaman? 47 juta. Mau ambil berapa? 1.000, 2.000? Itu contoh. Banyak lagi. Maka kemarin saya pun merenung juga. Iya, bukan programnya yang tak ada, kitanya yang tak dilibatkan sama Allah. Jadi dari sekian banyak makhluk nih sama Allah, kayak baju di lemari. Pernah enggak abang kakak punya baju di lemari? Ada kan bajunya simpan di mana? Lemari ke kulkas. Lemari kan? Abang kakak biasa pilih-pilih enggak bajunya? Yang ini dipakai. Begitu kita pakai, inilah yang diinikan. Nah, Allah tuh punya hamba berapa banyak? Terus Allah bilang ini aku pakai, ini enggak. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Jadi jangan GR, saya sih enggak mau ikut terlibat lah. Bukan kau tak mau ikut terlibat, kau tak dilibatkan sama Allah. Saya sih enggak mau gerak lah. Bukan kau tak mau gerak, engkau tidak digerakkan sama Allah. Dibiarkan kakinya tuh, mohon maaf ya, untuk bikin maksiat ya. Ke panti pijat, ya kan? Ke pijat plus laju. Macam ada Google Map-nya kakinya tuh. Tahu belok dah dia. Tahu di tempat-tempat begitu tuh. Tapi panti asuhan, pondok penghafal Quran, enggak nampak. Memang tidak dinampakkan oleh Allah. Alhamdulillah min dzalik. Asal mau buka konten porno, nampak ya terus, dapat ya linknya. Share link ya kata bahasa sekarang ya. Bagi linknya dong gitu. Aplikasi yang kemarin saya bilang waktu kumpul di atas itu, kalau yang memang tidak pernah berurusan, tidak akan tahu itu aplikasi untuk apa, gunanya untuk apa. Tapi anak-anak muda sekarang tahu dia celah-celah maksiat itu di mana, dia nak video call seks itu di mana, nak dapatkan link video yang berapa detik tuh, tahu dia. Ada linknya, gampang katanya dapatkan itu. Dunia sudah sangat terbuka sekarang ini. Fenomena video call, mohon maaf ya, video call seks lalu nanti laki-lakinya kepancing juga. Ternyata si perempuan yang memang menjual diri ini sudah pasang 2 kamera. Begitu dia buka baju, kau suka kan? Nah, abang buka agak lah kata dia. Di video call si laki-laki kepancing kan, polos, lugu dan tolol. Pluto, apa Pluto? Ya kita yang muda-muda ya, hati-hati ya. Ini kan yang baru-baru nih, hati-hati. Video call, lalu bang, itu nanti perempuan yang jual diri itu sudah pasang satu lagi kamera untuk merekam kita waktu video call. Begitu, mohon maaf ya, si laki-laki ini buka
organ kemaluannya, dia buka ditunjukkan juga, itulah direkam. Dah kita habis tuh berubah, video callnya sekali, menyesalnya seumur hidup. Kok bisa gitu Ayaman? Karena setelah direkam, video itu disimpan, lalu dia bilang, "Hey, kau kalau tak mau video ini aku sebar, kau transfer tiap bulan ke aku. Jadi mesin ATM." Paham? Paham gak nih? Kasih tahu sama anak-anaknya. Dulu maksiat abang kakak harus pergi di semak-semak, harus cari rumah-rumah tua yang udah ini. Sekarang dah hotel-hotel bertaburan dah, kos-kosan banyak sekali. Maka buka usaha kos-kosan atau apa tuh, ya jaga baik-baik mana nih bos-bos kos-kosan. Ya, banyak kan toke-toke kos-kosan nih. Hati-hati. Maksiat hari ini terbuka lebar, mudah diakses. Maka Allah pun bilang, yuridullah ayyusari'u ila magfiratin. Yuridullah ayyunfikuna fis sarra wat dharra. Jadi dari tadi cerita harta, kalau sempit itu biasanya orang lebih dermawan. Tapi begitu lapang dia mulai pelit. Makanya kemarin saya kasih kanan. Mana kanan atas di mana? Nih. Ini foto lagi abang kakak, ingat-ingat lagi. Mana zona yang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra? Yang mana? Sarra' wad dharra yang mana? Sarra' nomor 1 atau nomor 3? Alladzina yunfikuna fis sarra. Sarra itu artinya bersedekah di waktu lapang. Zona mana dia? Kanan atas. Nih. Kita biar enggak bingung antum. Nih. Apa? Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah pengen sesuatu yang meringankanmu. Yuridullahu ayyusari'u fil khairat. Allah pengen kita bersegera dalam kebaikan. Allah pengen kita bersegera untuk mengejar ampunan. Allah pengen kita kalau punya rezeki berbagilah. Ini dia, kanan atas. Apa itu kanan atas Ayaman? Hidup berkualitas tanpa batas. Kebaikan yang didapatkan adalah karunia dari Allah, dan dia sadar betul, sadar sesadar-sadarnya. Hadza min fadli Rabbi. 2740 tuh hadza min fadli Rabbi ya. Yang ada di tulisan mobil-mobil di jalan itu hadza min fadli Rabbi. Siapa yang ngomong gitu? Nabiullah Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika ngelihat ada salah seorang hamba Allah yang dikasih ilmu, lalu bisa memindahkan istana Ratu Balkis dengan sangat cepat, Nabiullah Sulaiman bilang, hadza min fadli Rabbi. Bang, kok abang bisa sukses kayak gini bang? Hadza min fadli Rabbi. Ini kuasa Allah, ini dari Allah. Tapi sama kemampuan saya juga sih. Gitu tak? Enak kan? Ngomong gitu kan? Ya alhamdulillah Ustaz, nih Masya Allah nih, hadza min fadli Rabbi. Ini kalau enggak karena kemampuan saya Ustaz. Ini gimana nih maksudnya nih? Masuk kategorinya syubhat kalau kayak gitu. Berkali-kali kita harus menyadarkan diri kita, Masya Allah, Tabarakallah, ini semua terjadi atas izin Allah. Ya kan? Semua kuasa izin Allah. Sebentar. Di surat, mudah-mudahan tidak salah ingat saya. Pinjam sebentar, Fred. Nah, buka Nisa. Dah. 110. Al-Maidah. Sorry. Al-Maidah 110. Maaf.
maaf ya salah sebut. Ini ayat saya dapatnya 2013 2014 gitulah. 5.110. Berarti berapa satunya? 22.000 lah ya. Jangan tak jadi lah bang. 5.110 bang. Karena dia 300. Yang tak jadi lah bang. Habis beli lelong soalnya saya kemarin ya. Jadi ngomong sama orang-orang lelong itu gitu. Ada lah bang. Yang tak jadi lah bang. Ambil lah Pak Ustadz, ambil lah Pak Ustadz. Jangan bayar. Tak bayar pakai doa aja Pak Ustadz. Akhirnya bukan mau bayar pakai doa nih. Ini baju dari abang Bang Rahmat kalau tidak salah. Bayar pakai foto aja. Bang Akbar, sorry Bang Akbar ya. Nih baju. Ustadz ini udah di laundry katanya. Udah saya cuci kan dah Ustadz. Yang di atas gantung tuh udah saya cuci ya. Akhirnya ada yang bikin postingan tak nyangka Ustadz tuh belinya baju second gitu. Apalah ya. Baju second boleh kan? Boleh enggak pakai baju second? Yang penting fungsi kan, bukan gengsi. Oh, secondnya Adidas misalnya. Atau secondnya kaos kaki misalnya gitu. Ya, udah dapat ya? Al-Maidah ayat 110. Idz qala Allahu ya Isa bin Maryam udhkur ni'mati 'alaika. Teman-teman, Isa itu siapa? Siapa Isa? Anak tanpa bapak, nabi, lahir dari rahim seorang yang suci. Mamanya ini sudah dijanjikan untuk menjadi marbot gitu. Sudah dinazarkan, sudah diazamkan. Aku kalau punya anak jadi marbot. Qadarullah yang lahir bukan laki-laki. Yang lahir perempuan. Dari keluarga Ali Imran ini kan lahir Maryam. Apakah berhenti nazarnya? Tidak, tetap dilanjutkan. Pokoknya dia tetap jadi perempuan yang soleh. Terkenal sangat menjaga diri, menjaga kemaluan, menjaga izzahnya, menjaga ifahnya, menjaga kehormatannya. Itulah Maryam. Saking kuatnya dalam menjaga itu, banyak orang juga yang tidak tahu siapa Maryam ini kayak gimana. Tiba-tiba apa? Punya anak. Apa tidak gempar dunia persilatan? Kalau zaman sekarang FYP gitulah. Viral tidak kira-kira? Sangat viral. Aneh tidak? Ya aneh. Ini pertama dalam sejarah. Di mana-mana tuh Luqman bin Husni, Iqbal bin Husni, Miftahul Jannah bin Husni. Kan nama ayah yang dicantumkan. Betul tak? Ini Isa ibnu Maryam. Siapa bapaknya? Maka orang-orang yang tidak beriman saat itu memfitnah Maryam dengan mengatakan ini perempuan, mohon maaf ya, ini perempuan nakal, ini perempuan tidak benar, ini perempuan error. Tapi perempuan yang difitnah ini abang kakak melahirkan seorang nabi. Yang tadi kita baca ayatnya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Yudas Iskariot, itulah yang Allah pilih untuk menjadi orang yang dimiripkan seperti Nabi Musa, Nabi Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Nah, ya ai wa il qala Allah ya Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Allah mention nama Nabi Isa, Isa ibnu Maryam. Hai Isa, apa Allah bilang situ? Allah pengen apa dari Isa? Ayo baca bang kakak. Udhkur nikmati. Kalau kemarin masih ingat materi yang pernah saya sampaikan abang kakak, salah satu hal yang skill yang paling penting di dalam dunia ini adalah kemampuan untuk dzakaro. Ingat. Apa yang diingat Ayaman? Nah, guru saya pernah pesan begini, beliau bilang 2 ingat, 2 lupakan. Ini nulisnya insya Allah mudah ya, nulisnya mudah. Prakteknya juga insya Allah. Ingat kebaikan orang ke kita. Ya ayuhan nasudhkuru udhkuru. Itu artinya ingat-ingatlah.
Apalagi yang harus diingat-ingat? Keburukan kita ke orang lain. Siapa yang pernah bikin kesalahan di sini? Ada dalam hidupnya enggak pernah bikin kesalahan? Ada? Abang-abang ini pernah bikin kesalahan enggak? Datang SMK pernah bikin kesalahan juga? Santai atau sedih sebenarnya? Hah? Pengen nebus enggak kira-kira? Jadi 2 ingat, 2 lupakan. Coba ulang. Ingat-ingat kebaikan orang kepada kita, ingat-ingat keburukan kita kepada orang. Siapa yang pernah maku? Paku, palu, tukul. Ada yang pernah sini mengerjakan kerja di rumah pernah? Coba. Abang kakak pernah maku sesuatu terus salah paku gitu. Alah salah, bukan di sini tempatnya. Terus ada congkelan belakang gitu kan? Apa congkelan? Apa namanya sih? Kuku kambing. Oh, malah baru dengar saya ini. Yang palu tuh bagian belakang tuh, istilahnya kuku kambing. Ah iyalah, itulah dia. Mau kuku kudanya pun boleh lah. Paham tapi ya bagian cungkilan belakang itu, abang kakak cabut, cerek gitu. Ada enggak bekas paku di kayu yang dipaku itu? Pakunya masih ada di situ. Udah enggak ada, tapi bekasnya. Nah begitulah abang kakak, kata-kata yang pernah kita keluarkan dari mulut kita kepada orang lain. Makanya kan salamatul insan fi hifzil lisan, saya bilang. Hati-hati jaga mulut. Kata-kata gitu tuh memang udah kita minta maaf. Aku enggak dendam kata orang, tapi masih kuingat kata-kata kau. Kau tuh kan yang hina aku dulu zaman aku masih kismin. Diutangkannya, ditabraknya pagar kita pakai bulldozer. Karena dia ternyata pengusaha alat berat. Habislah rumah kita lenyet. Jadi tempe geprek. Oke. Udah ya, 2 ingat 2 lupakan. Apa? Kebaikan orang kepada kita, kebaikan kita, keburukan kita kepada orang. Apa yang harus diingat? Kebaikan orang kepada kita. Kemarin saya cerita sama Bunda Dea sama Abah tentang kakak-kakak An-Nahl yang dulu membersamai saya waktu tahun 2013-2014. Cerita itu saya ulang-ulang, cerita itu saya ingat-ingat. Karena ini bagian dari pesan dari guru saya. Beliau bilang ingat-ingatlah kebaikan orang kepada kita. Jadi waktu dulu abang kakak, zaman-zaman masih baru pindah ke rumah sini, rumah kontrakan ini, kakak-kakak An-Nahl tuh ngasih saya rice cooker, ngasih saya dispenser. Masih ingat saya warna putih, ada hijau-hijaunya tulisannya Miyako gitu, inisialnya gitu. Rice cookernya warna merah. Zaman-zaman baru pindah kontrak. Nah, kakak-kakak itu kasih. Saking pengennya saya mengingat, karena ini pesan dari guru saya kan, ingat-ingat kebaikan orang tuh, saya tulis pakai spidol permanen, saya kasih isolasi lagi di atasnya untuk ingatkan ini dari kakak-kakak anak. Tulis itu, ingat-ingat. Hari ini dengan izin Allah, kemarin beliau tuh kakak-kakak Sabiqun al-awwal itu datang ke launchingnya Ria Bakery di Alianya. Saya kasih tahu sama bunda-bunda ini kakak-kakak yang membersamai saya dulu dari sejak awal. Ada salah satu kakak tuh yang zaman-zaman anak-anak saya baru lahir, mereka lah yang patungan ngasih baju. Ada yang ngasih amplop tuh, dikumpul-kumpulkan amplopnya. Begitu dihitung jumlah amplopnya bisa dipakai untuk mengeluarkan istri dari rumah sakit. Nah, episode-episode itu abang kakak, orang-orang yang pernah nolong-nolong kita zaman kita susah tuh diingat-ingat, direkam, di screenshot. Kalau masih hidup doakan, silaturahim, kasih hadiah, balas kebaikan. Kalaupun enggak, kirim doa, kirim hadiah sebisanya semampunya. Siapa ngasih apa itu diingat-ingat, dipakai. Itu cara kita menghormati orang ini. Kan kayak kemarin abang yang itu tuh, Bang Akbar, dia bilang saya ini jagakan punya orang Ustaz, tapi ini punya saya, usah pilih lah. Enggak, saya bilang kalau bayar saya mau. Enggak Ustaz, biar dipakai untuk saya pakai. Subuh ini saya pakai untuk ngajar. Pahalanya ngalir untuk beliau. Ini namanya bagian dari ya ayyuhan nasu dzkuru. Ingat-ingatlah nikmat yang Allah berikan.
Jangan sampai kita jadi pribadi yang tak tahu diri ya Bang Kakak. Hanya gara-gara satu permasalahan, semua kebaikan orang kita lupakan. Memang materi ini paling enak dipakai untuk nilai orang lain. Apa? Dipakai untuk ingat nilai orang lain. Itulah Ustaz, saya pada udah baik Pak sama dia tuh. Dia tuh suka lupa. Makanya ada dua ingat, ada dua lupakan. Apa yang dilupakan Ayaman? Satu, kebaikan kita kepada orang lain. Nah inilah jangan jadi hantu bangkit. Baiknya sedikit, suka mungkin. Coba bilang, jangan jadi hantu bangkit. Baiknya sedikit, suka mungkin. Ini baru dapat barusan dapat. Ini ilham namanya. Coba bilang, jangan jadi hantu bangkit. Baiknya sedikit, banyak mungkin. Paham? Clear? Itu kalau bukan saya tuh, Bapak nyumbang apa? Itu masjid saya tuh. Oh iya masjid. Terus tengok jamnya tuh. Tengok, Bapak yang nyumbang jam. Bukan, baterainya tuh saya yang nyumbang. Oh baterai. Ayo, jangan jadi hantu bangkit. Baiknya dikit, suka mungkin. Kamu ini ya, kan sudah saya kasih. Lalu pengumuman, tahu gak kalian semuanya? Si dia ini, dulu saya yang bantu modalin bisnisnya. Sekarang sudah berhasil dia, saya dilupakannya. Coba ulang. Gimana bunyinya? Ada enggak yang kayak gitu? Banyak. Ini orang apa? Lapar. Apanya yang lapar? Pride-nya, hawa nafsunya, siniknya. Belajar Bang Kakak 2L. Lakukan. Ustaz pernah dulu begini. Oh Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah terima. Doakan saya semoga istiqomah. Dah gitu ya balasnya. Gimana? Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah terima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Begitu diingatkan, oh iya sih memang waktu itu tuh ikhlas saya tuh. Habis dah? Lenyet dah? Oh saya waktu itu ngasih itu ikhlas sekali. Demi Allah ikhlas saya. Ikhlas dah kayak gitu tuh? Nggak, merambut. Mana ada orang ikhlas ngomong? Orang ikhlas itu sama kayak orang tidur. Coba bilang. Orang ikhlas sama kayak orang tidur. Orang tidur itu ditanya, "Bang, abang lagi ngapa bang?" Lagi tidur. Bual. Orang tidur mana dia tahu kalau dia sedang tidur? Betul enggak? Bang lagi ngapa bang? Ada jawab. Bang. Ngorok kawan. Tak sadar. Orang ikhlas itu juga gitu. Sama persis kayak ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lanjutkan. Pertanyaannya, ada enggak kata-kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas? Tak ada. Itu surat istimewa loh untuk baca fadilah surat Al-Ikhlas. Ada sahabat yang kalau sholat tuh baca Al-Ikhlas terus. Jadi kalau ikhlas itu enggak usah ngomong-ngomong gitu. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim. Lakukan, lupakan. Guru saya ngajarkan begini. Orang ikhlas itu, coba bilang, berusaha sekuat tenaga menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan kebaikan keburukannya. Jadi gini, sederhananya gini. Bagi orang ikhlas, amal soleh sama dengan aib. Coba diulang. Ini bisa fokus sebentar. Antum yang mau ngomong bikin seminar di luar ya. Dengarkan saya, lihat sini. Bagi orang ikhlas, amal soleh sama dengan aib. Ini garis bawahin. Terutama wakil-wakil pengasuh, orang-orang ring 1 yang atau ring setengah atau tak punya ring. Tolong catat baik-baik.
Usikum wa ya nafsi bitaqullah. Bagi orang ikhlas, amal soleh sama dengan aib. Apa artinya? Sama-sama harus disembunyikan. Kata guru saya, kau anggap Luqman, kebaikanmu seperti kotoran yang keluar dari dirimu ketika kau di WC. Begitu ceprot keluar, mohon maaf ya, langsung cepat-cepat kau flush, siram langsung. Nah, orang yang sakit jiwa, biar agak kuat sedikit ngetes mic nih, ya kan, yang perlu eksistensi dan pengakuan diri, akan bilang, saya loh yang dulu memulai ini, saya loh yang ngerintis ini, kalian harusnya berterima kasih loh sama saya. Kalau nggak ada saya, iyalah. Apa kok nggak bilang sekalian, saya loh yang ciptakan dunia ini gitu, ngaku Tuhan kan sekalian. Ayo ulang. Bagi orang ikhlas, amal soleh sama dengan aib, ditutup rapat-rapat. Saya mau ngajak antum naik level gitu. Yuk, kita sedekah badai, banyak diam-diam ikhlas. Boleh ya Ayaman sedekah diam-diam? Boleh lah. Ini pintar. Dan kasih hadiah nih Den, FS Sport TV TikTok, bagus nih. Kalau tidak ada saya, maka ada orang lain. Agak di luar Nurul cara berpikir ini ya. Sama kayak Habib Anis bilang gini, ya kalau dia bisa, kenapa harus saya? Oh, ada yang agak alami nih, ada yang alami. Apa alami? Agak lama pikir. Nanti ketawanya zuhur ya. Kita lagi, ngapa abang ketawa seorang? Ingat tadi pagi Ustaz ngomong, oh alah baru sampai otaknya. Lama gitu. Alami bang, agak lama pikir. Nah, ini yang tadi FS Sport TV di TikTok dapat hadiah 100.000 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Jadi saya tak pandai mau tap gitu, tak pandai. Adalah kasih duit ya langsung ya. Mudah-mudahan berkah duitnya jadi amal soleh ya, insyaallah. Oke. Ini ada juga bagus. Boleh 100.000 lagi kasih untuk yang apa di Instagram, Rumah Snack Pontianak. Wah, Rumah Snack Pontianak kayaknya ada asing nih. Apa tengok kalimatnya? Kalau bukan siapa, ya kita lagi, kata dia. Apa? Kalau bukan siapa, kita lagi. Paham kan? Itu tak itu ya orang-orang ya. Inilah yang kakak-kakak di depan nih. Ya kalau bukan siapa, ya kita lagi kak, gitu. Bagus 100.000. Boleh jadi kaos nih. Kalau bukan kita, kalau bukan siapa, ya kita lagi. Emang amal soleh itu di grup ramai, siap OTW, insya Allah. Gas, bibir itu digas. Yang sampai siapa? Itu ya, betul tak? Iya kan? Nah, makanya kalimatnya nih, kalau bukan siapa, ya kita lagi. Jatuhan kunci bang. Ya Allah Rabbi, betuah raya. OTW itu artinya apa? Ojo takon wae. Oke tunggu wak, kata orang Pontianak. Wak tuh panggilan akrab ya. Oh wak, gitu. Bro. Nah. Bagus. Ini tak pernah terpikir ini. Bagus nih kakak nih. Rumah Snack dengan tadi FS Sport TV dapat masing-masing 100.000 ya. Karena kata-katanya di luar Nurul ya. Kalau bukan siapa, ya kita lagi. Lalulah si kita lagi nih, siapa? Yang paling ini nih ngomong berdua. Itulah orang-orang tuh ya, sambil motong bawang nih.
Itulah orang-orang tuh ya, tak mau diajak amal soleh. Bukan dia tak bergerak, dia tak digerakkan sama Allah. Kita nih ya, Masya Allah ya berdua nih ahli. Udah cocok belum saya nyontohkan tadi tuh? Udah mirip kan? Ya Allah. Itulah ya, orang-orang tuh kok diajak amal soleh kok susah sekali ya. Nggak macam kita nih nongir, bibir, nong. Hah? Begitu balik-balik, mana tangan aku kata dia. Terpotong tangan seorang. Kalau bukan kita nih nong ya, Masya Allah ya, orang-orang tuh susah aja amal soleh tuh. Memang mereka tuh tidak digerakkan sama Allah. Pindah tak dosanya? Pindah. Orang itu berdosa karena tidak ikut amal soleh. Kau berdosa karena ngerasa diri kau lebih baik. Masuk parit dua-duanya. Menang iblis. Ustadz menghayati banget. Enggak, saya kan produser, jadi biasa bikin film tuh nengok. Lagi apa casting artis-artis tuh. Banyak yang acting tuh, pandai-pandai acting. Kadang kita lupa dia punya duit dengan dia tak punya duit. Banyak utang tapi actingnya kayak punya duit gitu. Apa? Banyak utang tapi actingnya banyak duit. Sama gak? Fotonya jangan sampai nampak gendut ya. Maksud kau apa? Fotonya jangan nampak gendut. Kesal kadang. Foto Ustaz, foto jelek sekali. Boleh ulang enggak Ustaz? Apa kak? Nampak gendut saya. Enggak ke memang. Naik darah gak ujung-ujung aku. Ustaz ada pohon enggak gitu? Pakai pohon durian ya tapuhnya, biar enggak terlalu nampak Pak Ustaz. Ya Allah, sabar Ustaz. Kasih nak gile aku. Dah, yuk bagi orang ikhlas. Amal soleh sama dengan aib. Jadi sama-sama apa Bang Kakak? Sama-sama harus disembunyikan. Tapi kan ada perintah ayaman, ya kan? Ada ayaman, perintahnya suruh terang-terangan. Yes, boleh. Tapi hari ini kita bicara tentang hati, kita bicara tentang amalan hati, menjaga hati kita yang masih amat sangat rapuh ini. Usahakan coba sekali-sekali sembunyikan. Donasi kemanusiaan di Masjid A, Bapak Fulan sekian ratus ribu, Bapak B sekian juta, Bapak C sekian juta. Kasiannya orang-orang itu kalau nyumbang namanya harus disebut-sebut. Hamba Allah 3 juta. Nah gitu kalau nyumbang tuh hamba Allah. Nah yang hamba Allah tuh saya. Bagus gak kayak gitu? Jadi kalau bukan siapa, ya kita lagi. Makasih ya Rumah Snack ya. Macam hajatan ibu-ibu, macam muka ibu-ibu yang lagi bantu hajatan tetangga kan, sambil motong bawang, dia nanti pisaunya tuh ujungnya tuh dikasih bawang supaya tidak tertusuk kawannya. Materi ceria sesuai tanggal awal bulan. Belum kena transfer, masih kaifalah. Kaifah sayuka gitu tuh masih. Soalnya saya masih kena kaifah nih. Nanti udah tanggal 3, tanggal 4 tuh baru dia senyap, udah tak ada bunyinya kita tuh. Ya kaifalah katanya kan. Ya tafami nafsilah gitu tuh. Kalimat itu tuh memang itu terjadi dari tanggal 5. misal saya kan. Jadi cuma 2 hari ya bertahan di budak tuh. Ya kan yaumain faqat tanggal 3, tanggal 4 dah. Begitu masuk tanggal 5, 6 dah sakratul maut semua dah. Tahu aja Ustaz belum kena transfer, ya muka-muka kita kan. Jadi berapa hari sibuknya ibu-ibu itu? 2 hari, tanggal 3, tanggal 4. Tanggal 5 udah masuk zona sakratul maut.
Ya Allah, tak apa-apalah ya. Sabar-sabar ya. Memang gitu dunia itu. Dunia itu berputar sama kakak. Kadang di atas, kadang di bawah. Makanya banyak yang pusing ya apa? Dunia itu apa? Berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Makanya banyak yang pusing karena berputar. Oke. Dua ingat, dua lupakan. Apa yang harus kita lupakan? Satu, kebaikan kita kepada orang lain. Yang satu lagi abang kakak, saya pun lagi belajar ya. Saya pun lagi belajar, lagi berusaha. Kan saya di SMK ini teman belajar. Melupakan apa? Melupakan keburukan orang. Ini konteksnya adalah keburukan. Berarti Israel kita lupakan Yaman. Beda cerita betul. Ini yang saya maksud, yang dimaksud oleh guru saya adalah personal. Seperti ceritanya Ali bin Abi Thalib ketika musuhnya sudah terbaring tinggal dibantai. Begitu mau disembelih, mau dipancung, mau dibantai, mau dibunuh, si musuh ini meludah wajahnya Ali. Akhirnya Ali berbalik badan dan tidak jadi bunuh orang itu. Ali katanya, kau tak bunuh aku? Tadi aku sangat pengen membunuhmu karena kau menghina Rasulullah, menghina Islam. Tapi begitu kau meludah wajahku, aku tidak jadi dan tidak nafsu lagi. Karena aku tahu, aku takut kalau membunuh engkau, aku sedang mempertahankan pribadi diriku. Kakak-kakak, abang-abang, usikum wa nafsi bittaqullah, dengarkan baik-baik. Keburukan kita dengan keburukan yang diomongkan orang, tidak ada apa-apanya. Jangan sok suci ya, jangan sok bersih ya. Tolong semuanya, wakil pengasuh wilayah, cari tahu siapa yang ngomongkan saya sebagai pengasuh. Bobo bala. Coba ulang. Kalau ada instruksi kayak gitu, kita bantah. Bila perlu tinju saya. Tolong MKP, cari screenshot. Cari siapa yang jelek-jelekkan saya di belakang. Itu instruksi bobo bala. Antum duduk temenong kayak gini nih, tetap kena omongan orang. Apa lagi bergerak? Paham? Kakak-kakak jilbab hijau, salah. Jilbab kuning, salah. Jilbab hitam, salah. Ini warna apa nih? Keribang, mak keribang. Muda, salah. Pakai kacamata, salah. Bibir di bawah, salah. Lubang hidung ada bawah, salah. Apa lagi? Kakak udah nikah, salah. Janda, salah. Intinya apa? Aku tak suka sama kau. Apa? Maka apapun yang kau lakukan salah. Naik motor, salah. Lampu sen kiri belok kanan, jelas salah tuh. Pakai kopiah putih, salah. Kopiah hitam, tak berkopiah, salah semua. Apa intinya? Aku tak suka kau. Maka udah saya bilang, orang, ayo ikut saya. Kalau udah tak suka sama kita, apapun yang kita kerjakan pasti salah. Jangankan kita kentut, senyum pun salah di mata orang. Maka cara menghadapinya, terkentutlah sambil senyum. Bila perlu kentutkan dia sekalian, gitu. Nyaman gitu. Maka jengkol lo tai gitu, baru gitu. Ayo ikut saya. Keburukan kita yang asli lebih buruk dibanding dengan keburukan yang diomongkan orang lain. Sip? Oke? Ayaman tahu, ada yang ngomongkan Ayaman, udah tahu sejak dulu. Terus kata dia lah, mulut-mulut dia. Kalau kata Imam Syafi'i, aku malah bersyukur karena dapat pahala tanpa harus bikin susah payah. Enak dong. Satu. Yang kedua, kalau orang puji-puji kita, apa? Kan biasa kan kalau kena puji kan kembang lubang hidung kan? Ngerti gak istilah Melayu itu? Allah kena puji kembang lubang hidungnya, tahu?
Sebesak semangkul itu aku bangga. Sebesak apa kak? Sebesak semangkul saya. Ih masya Allah loh antum ini tambah cantik, tambah glowing. Ah masa sih? Minta puji 2 kali. Apa kalau kalimat masa sih itu apa artinya? Puji 2 kali. Ah enggak, saya ini enggak ada apa-apanya kok. Tapi memang anak-anak di situ tuh yang manggil saya tuh ini gitu. Hampir kesebut. Hampir. Hampir. Sempat mention itu kayak dunia persilatan. Makanya saya live nih, saya sengaja live untuk ngantor menurut saya, jangan sampai. Saya harus melatih kesadaran saya supaya jangan nyebut orang, mention orang. Pokoknya kalau nggak ada saya tuh, aduh anak-anak tuh nggak bisa deh, harus ada saya. Apa? Paham? Jangan gete benar jadi orang. Paham gak nih? Biar bisa gete itu ini loh. Oke. Ganjen, gatal, minta puji-puji itu tak usah. Original aja. Kakak ini baik banget, masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doakan semoga istiqomah. Dah selesai, case close. Jadi 2 ingat 2 lupakan. Dua ingat 2 lupakan. Apa yang diingat? Kebaikan orang lain kepada kita. Apa yang diingat lagi? Keburukan kita kepada orang lain. Apa yang harus dilupakan? Kebaikan kita kepada orang lain. Cepat-cepat kubur. Ikhlas sama dengan amal soleh sama dengan aib. Tapi ayaman kalau yang dihina adalah Islam, kalau yang dihina adalah Nabi Muhammad, itu beda cerita. Kitanya harusnya dongkol, sakit hati gitu ketika orang tuh menghina. Tapi cara membalas juga ada macam-macam tingkatannya. Saya bilang sama antum dulu kan, aku pakai motor butut semuanya. Aku pakai motor butut. Kau tak mau ikut. Aku pakai Alphard. Kau bilang makan duit umat. Serba salah gak? Apa? Tuh Munzalan tuh nyaman dia, makan duit umat, pakai Alphard, duitnya dari kita, nyumbang tak pernah. Beladen kita sama dia, dua-duanya goblok bareng, bobol bala. Apa? Ada orang Pontianak sini, kakak-kakak Pontianak ada sini, selain Kaola dan lain-lain tuh, dengar orang Pontianak. Jadi waktu pakai motor butut, bilangnya jangan nyumbang kak, jangan ikut infak beras, nanti duit infak kita dimakan sama dia. Itu depan telinga saya lagi nulis infak, habis ngisi, ngomong gitu. Kalau nggak mau nyumbang, ngomong di belakang masih oke. Kita CS sudah pernah kena gitu kan belum? Mana CS online? Mana siapa? Ada nggak CS Baitul Mal sini? Ada nggak? Nggak ada ya? Yang pernah jadi CS gitu? Pernah nggak kena gitu kan? Saya di depan. Jangan nyumbang bu, katanya nanti dimakan duitnya. Sekarang dengan izin Allah ada Alphard di Munzalan 3 punya masjid. Apa ngomongnya? Makan duit umat tuh bu. Sakit tak? Tersentuh baper gitu, berhenti beramal soleh. Rugilah, maka saya sering bilang kan, kalau kita berbuat karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Memang yang paling enak tuh fitnah orang memang. Jadi ustadz ini miskin, dia bilang sama anak-anaknya, jangan jadi ustadz miskin tuh kasihan. Begitu ustadznya kaya, pakai barang mahal, pakai barang bagus misalnya gitu ya, apa gitu dia bilang ke anaknya? Nah, yang jadi ustadz makan duit umat tuh gitu lah tuh. Dari mana dia dapat duit tuh? Nah, kan gitu. Gimana ngomongnya? Dari mana dapat duit tuh? Dia tidak tahu kita kayak gimana. Dia tidak tahu kita sedang ngapain. Dia tidak tahu barang-barang yang nempel di badan kita tuh belum tentu kita beli. Kalau yang ikut membersamai kan kemarin kita ajak ngebolang, kemarin adalah salah satu orang soleh kita ajak ngebolang. Business owner loh, punya cabang di mana-mana.
Masya Allah, tabarakallah, diajak cari barang second. Lihat, Ustaz, bayar mau? Saya bilang. Kalau gratis nggak mau, janganlah Ustaz. Bayar pakai foto ya, bayar pakai foto. Boleh nggak foto? Biarlah Ustaz kan pakai berdakwah. Mana kita tak? Hadiah, dia pula kasih dalil ke saya. Hadiah Ustaz tak boleh nolak, Nabi Muhammad ya terima hadiah. Nah ini kan dalil aku, nggak pula kau yang pakai. Inilah yang biasa aku pakai untuk maksa orang untuk terima. Dia pula makainya, namanya Akbar kan, ini yang ngasih saya baju ini, Bang Akbar. Saya lupa nama brand lelongnya apa. Apa? Ranah Sada. Kok ente tahu? Ente ada di situ kemarin. Macam saksi ya. Jadi saya bilang, janganlah bang, saya bayar bang. Ada di duit saya. Nggak apa Ustaz? Pakailah Ustaz. Jadi hampir semua orang, ya kan, itu punya ladang amalnya dan berbeda-beda ladang amal. Maka saya bilang tadi, kalau abang kakak betul-betul berbuat karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Karena omongan orang tuh kadang-kadang, ya kan, itulah yang menguji keikhlasan kita. Apakah kita lanjut, kalau bahasanya Bunda kemarin tuh, berkhianat, lanjut atau berkhianat. Nggak boleh berhenti, jalan terus. Kan kita udah mulai pencet tombol Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Nabi Isa alaihissalam, saya jangan sampai lupa bahasa ini. Lihat kalimatnya. Kuncinya tuh kasih garis bawah ya, dikasih stabilo. Idh qala Allah ya Isa bin Maryam udhkur ni'mati alaika. Spesifik Allah bilang, ya Isa, wahai Isa ibnu Maryam, ingat-ingat nikmat yang aku berikan, ni'mati alaika. Langsung ditunjuk mukanya Isa. Bukan alaikum, alaika, ya Isa. Siapa mukhatabnya yang diajak ngomong sama Allah nih? Isa. Kenapa Allah ulang ayat ini? Untuk mengingatkan Nabiullah Muhammad SAW. Ya Muhammad, wahai Muhammad Rasulullah, beberapa tahun yang lalu dulu, zaman Isa masih hidup, aku pernah nunjukmu ke Isa. Isa. Sama kayak Bu Siri. Ingat-ingat ya Bu Siri ya. Gitu. Saya tidak sebut Bang Imam, tidak sebut Bang Abu. Bu Siri yang saya tunjuk. Udahlah disebut namanya Bu Siri, ditunjuk mukanya. Itulah ya Isa bin Maryam uzkur ni'mati alaika. Paham? Abang kakak? Paham gak nih? Nganggu atau paham Ustaz? Paham. Hah? Belum. Allah ngomong sama Nabi Isa, hai Isa, ya, ingat-ingatlah kau pernah aku kasih nikmat. Gitu. Paham kalau ini? Warna merah Soekarno-Hatta tuh 100.000. Paham? Mau lanjut nih? Wa ala walidatika. Siapa walidatika? Kepada Maryam. Maryam dapat rezeki di mihrab, duduk-duduk diam, tahu-tahu rezeki datang. Tanya Nabi Zakaria, anna laki hadza, dari mana kau dapat ini wahai Maryam? Dijawab sama Maryam surat 3 ayat 37, huwa min indillah, dari Allah dong. Nabi Zakaria bingung, kok bisa? Id ayyatuka biruhil kudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Nabi Isa supaya menghilangkan fitnah, waktu bayi beliau masih sudah bisa ngomong, menjelaskan, aku bukan anak hasil zina. Aku Isa, aku adalah seseorang. Siapa yang membela Maryam? Islam yang bela Maryam. Yahudi menghina habis, dicaci maki. Jadi kalau Palestina ini orang masih tidak paham, dikira itu perang agama, itu memang. Tahu tidak kita, wahai teman-teman Nasrani, saudara-saudara kami yang Nasrani, Islamlah yang membela Maryam. Islam yang bela Maryam. Ini ayatnya salah satunya. Dibagi orang Yahudi, Maryam itu, mohon maaf ya, pelacur, perempuan tidak benar. Bagi orang Yahudi saat itu difitnah habis-habisan. Siapa yang bela Maryam? Islam. Sampai ada suratnya kan, surat Maryam
Ada surat An-Nisa, ada surat Ali Imran. Berapa kali cerita tentang Maryam tuh waktu bahwasanya dia itu perempuan suci. Bagaimana psikologi seorang Maryam ketika dia mau melahirkan, lebih baik aku mati jalan, nasian mansia. Itu baper namanya. Apa? Jadi bapernya Maryam tuh pengen mati. Ngapalah aku harus hamil? Aku ini perempuan yang jaga kesucian, kok aku diuji dengan kesucianku? Paham kira-kira Bang Kakak? Jadi baper tuh udah ada sejak dulu. Cuma kalau ada yang baper sekarang terlambat. Apa? Kalah cepat sama Maryam. Kau kemana aja? Baru baper sekarang. Makanya saat dia bikin anti baper. Ya kan? Kena? Nggak tahu, saya nggak dengar. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa id 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injila wa id takhluqu minat tini kahai'atit thairi bi idzni. Ini garis bawahnya. Ada kata-kata apa situ? Bi idzni. Aku mengajarkan, menulis kepadamu hikmah Taurat dan Injil. Ingatlah ketika engkau membentuk dari suatu tanah berbentuk seperti burung. Bi idzni. Nabi Musa kan bisa bikin sesuatu kan? Nanti ada di sini nih. Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seperti seekor burung yang sebenarnya. Fatanfukhu fiha fatakunu tayram bi'izni. 2 kali sudah. Berapa kali sudah kata-kata bi'izni? Nah, itulah pentingnya stabilo tuh Bang. Cerek. Quran saya nih, petaboran dah. Ini ayat juga Abang Kakak untuk membantah Isa adalah Tuhan. Kalau orang-orang yang belajar kristologi, ayat ini menjadi ayat wajib dihafal dan dipelajari. Karena di sini Allah menyusun sistematika berfikirnya bahwasanya, hai orang-orang yang menganggap Isa adalah Tuhan, lihat Allah memperlakukan Isa sebagai manusia. Ya Isa ibnu Maryam, uzkur ni'mati alaika. Dulu ada enggak yang apa selain Ustaz Sudar yang usulin di sini atau perbandingan apa? Perbandingan agama. Falsafat. Pernah dibahas enggak ini? Pernah kan? Ini termasuk ayat Abang Kakak kalau kuliah di perbandingan agama dan misalnya kayak yang apa? Usuluddin ya. Usuluddin ini termasuk ayat wajib. Ayat ini sering baca apa? Usuluddin juga. Hadi nih, Hadi. Kerja itu nih, Di. Ya kan, Di? Nah, bahas di ayat ini, Di. Lebih dalam, Di. Ini ayat yang membantah orang-orang yang menganggap Isa adalah Tuhan. He is not a God. He is not God. He is the messenger of God. Sayang Mr. Sulaiman kemarin pas kesini saya tidak lewatkan ayat ini. Sampaikan ulang, kasih tahu sama Mr. Sulaiman di Australia, sampaikan orang-orang di Afrika, di Eropa, di mana-mana, kasih tahu sama mereka, Isa is not God, he is the messenger of God. Menurut Quran yang Allah firmankan di Al-Quran surat Al-Maidah 110. Sebentar saya mau tanya, siapa yang baru tahu ayat ini? Ada yang baru tahu? Udah sering baca, tapi baca detail itu sampai di notes itu tidak sampai. Oke, tidak apa-apa ya, tidak masalah. Udah sering kok saya kena gitu kan. Karena tuh udah sering gitu juga kan. Baca. Apa Allah bilang? Pertama Allah bilang ketika engkau membentuk dari tanah sesuatu seperti bentuk burung dengan izinku. Wa ittakhluqu minatin kahai'atit thairi bi'izni. Fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi'izni. Kau membentuknya, meniupkannya dengan izinku. Sudah berapa kali kata-kata izin? 2 kali. Wa tubri'ul akmaha wal abrasa. Apa itu artinya? Engkau menyembuhkan orang buta sejak lahir dan berpenyakit kusta bi'izni, dengan izinku lagi. Berarti siapa yang lebih kuat? Makanya kemarin kan ngobrol di mobil, Munzalan tuh backingannya bintang berapa? Saya jawab dengan santai, yang nge-backing Munzalan yang menciptakan bintang. Wah, dia tidak paham ya? Tidak apa-apa, bagus. Antum masih polos. Berarti otak antum tidak terkontaminasi, bagus. Aman.
Bintang berapa yang nge-backup Munzalan? Yang menciptakan bintang. Nggak takut kita. Kau jangan nak macam-macam aku, jangan nak gertak-gertak. Tapi kita tidak mau nantang juga. Pura-pura bodoh ya, hidup sebentar bang aku. Aku tidak mau nyampah ya. Tidak mau apa? Tidak mau nyampah, tidak mau buang-buang waktu sama benda-benda yang tidak penting. Aku ini lagi fokus cari bekal mati, udah titik. Kain kafan aku udah terlipat rapi dan tuh di atas lemari. Tiap buka lemari nengok kain kafan. Lukman, kau udah punya bekal apa? Aku pengen caci maki orang, aku pengen balas dendam, aku pengen dengan pengaruh yang sekarang aku pakai untuk buka-buka aib orang. Tapi aku sendiri punya aib. Paham gak? Ini kalau pakai aku tuh berarti Lukman ya. Pengen juga rasanya udah kaya misalnya gitu, udah berhasil, misalnya udah apa gitu ya. Kan ada nafsu kecil kita tuh. Tapi kan gak boleh. Islam gak boleh melarang. Aturan agama Allah tidak pengen kita begitu. Allah pengen kita kaya, rendah hati. Allah pengen kita kaya, berbagi. Allah pengen kita soleh, taat, sembunyikan, penuh dengan tazkiyatun nafas kah namanya, tasawuf kah namanya, terserah kamu kasih nama apa, bertorikot kah namanya, terserah. Pokoknya jadi orang baik, jadi orang beradab, jadi orang berakhlak. Masa makin tinggi ilmunya makin sombong? Tidak masuk dong, tidak gitu aturannya. Masa makin belajar, makin ngaji, makin sering ketemu ustaz, kok dalilnya jadi ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia? Nggak boleh, haram ana khairun minhu ini. Itu iblis. Makin tinggi ilmunya, makin sering belajar sama ustaz, makin sering datang kajian, apa ilmunya? Apa ilmunya? Rabbana zolamna anfusana, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu disebut dengan ilmu padi. Makin berisi, makin nunduk. Makin banyak ilmunya, makin hormat sama orang. Makin tinggi adabnya. Makin tawadu kepribadiannya. Itu kan yang bikin orang tuh suka sama kita, betul gak? Itu juga yang bikin Allah suka sama kita. Ketemu sama orang kecil, kita besak-besakkan hatinya, kita doakan dia. Saya bilang kemarin, kenapa Ustaz masih belanja ke tempat-tempat begitu, datang-datang ketemu orang? Saya bisa berinteraksi. Afwan ya, bukan kecil kan ya. Duit 1 juta yang kita bawa misalnya ke mall, masuk ke toko punya orang kapitalis misal gitu, atau brand-brand besar, itu habis 1 juta tuh tidak jadi apa-apa. Tapi kalau 1 juta kita belikan misalnya, mohon maaf ya, mungkin ada yang setuju ada yang tidak, terserah kita ya. Saya misalnya beli baju second, ya kan, kemeja putih 100.000 dapat 3. 1 juta dapat berapa berarti? Dapat 30. Kadang dikasih bonus, Ustaz untuk siapa katanya? Untuk ngasih santri di Munzalan. Saya tambahkan Ustaz ya, udah ditambahkan Ustaz. 5, 10 ambil lah Ustaz. Ambil ya, Ustaz mau bagi-bagikan. Saya pun mau dapat pahala juga. Jadi ladang amal bersama. Ada 40 orang merasakan baju kemeja putih itu. Ini contoh cerita ya. Saya ngayal ya, kejadiannya tidak ada, ngayal ya. Uang yang kita kasih ke dia 1 juta atau 200.000, 300.000 itu dipakai untuk nyekolahkan anaknya, dipakai untuk dia bayar zakat, dipakai sama dia untuk bantu tetangganya, untuk dia belanja lagi ke temannya, supplier. Kakak dapat dari mana sepatu nih kak? Meraih Ustaz, suami saya meraih. Ngerti bahasa Melayu meraih? Meraih, tahu meraih? Pergi ke pasar tengah, bongkar bal, rebutan sama orang, pilih yang bagus-bagus, satu ambil, dapatlah 3 biji, dapat 4 biji, kumpulkan. Nanti saya jual online Ustaz. Nah, kan ngobrol jadinya, interaksi, silaturahim. Kakak kenal saya dari mana? Biasa nengok Ustaz di TikTok. Oh, saya garang kak. Dah Ustaz, awal-awal pun kesal gak nonton Ustaz tuh gitu. Tapi lama-lama saya pikir betul yang disampaikan. Oh, maaf ya kak ya, tak apa Ustaz. Boleh foto enggak Ustaz? Boleh. Kan ujung-ujungnya itu. Paham apa enggak? Ayo belanja dengan teman. Nih di Transmart lagi ada pameran barang-barang apa? Thrifting lah, biar pakai bahasa Inggris biar mahal ya. Thrifting. Nah, datanglah sana tuh, silaturahim, ngobrol, berdoa, doakan. Saya kemarin pilih Jumat sore, waktu mustajab. Kesempatan doakan kakak-kakak, abang-abang yang berdagang. Mudah-mudahan lancar kak ya. Saya bilang
Ustaz bisnisnya dimudahkan Allah, diberkahi Allah, sukses kak, bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Terdiam kakak tuh. Amin. Mungkin dia mikir, untung 10.000, 20.000 dari mana lah duitnya umroh. Tapi kita datang doakan dia tuh kan besar hatinya. Ada yang gengsi juga, matanya tuh kedip-kedip gitu, nengok Ustaz itu kayak gitu. Tapi mau negur dia malu kan. Ngaku bang, Ustaz, boleh foto Ustaz? Boleh aja sini foto. Makasih Ustaz. Bagian apa bang di sini? Saya bagian servis AC di mall nih Ustaz. Mau pelo-pelo dia. Maaf ya Ustaz, dia berkeringat-keringat Ustaz. Tidak apa-apa, saya bilang keringat-keringat nih. Abang lagi dinginkan orang, dapat pahala insya Allah. Dulu saya biasa ke jalan Ustaz, dengarkan kajian ini. Sekarang dah kerja di sini agak jarang. Maaf ya Ustaz, tidak apa-apa, foto-foto. Paham tak maka? Jadi orang baik. Mudah kok, menyenangkan, bahagia. Tapi jangan gak maksud, mau nak foto sama saya, gak usah. Nah, tak boleh sebenarnya ya, hanya ke kode etik jurnalis. Justru saya tuh ketika turun ke tempat-tempat kayak gitu tuh banyak dapat ilmu, ya kan? Kemarin kan, kak, apa tidak dijual mahal itu barang mahal loh, limited edition. Saya ngambilnya modalnya murah Ustaz. Sesimpel itu cara dia berpikir. Yang penting berkah. Saya masih ada nengok orang-orang tuh berdagang, jaga kejujuran. Ini tidak tahu Ustaz asli ataupun tidak berani gak saya bilang ini asli. Tapi ini barang lumayan oke lah Ustaz kalau untuk dipakai. Bagus jawab abang ini, saya bilang. Nanti pindah lagi ke sini Ustaz, nanti ini Instagram kami Ustaz, boleh diposting Ustaz, boleh di repost Ustaz di IG story, boleh. IG story saya itu tak ada harganya. Kalau mau bayar 2M. Makasih mas. Inilah yang Allah ingatkan Isa ibnu Maryam kepada Isa. Harusnya ini jadi ayat refleksi buat kita. Betul tak? Ya kan? Allah suruh Isa ingat-ingat. Apa kita gitu loh. Ingatlah kebaikan Allah sama kita, ingatlah kebaikan orang sama kita, ingatlah dosa-dosa kita sama orang. Kau macam udah baik ya? Apa? Coba diulang. Kau macam udah baik ya? Ngomongkan orang ya kerja. Pergi SMK, balik-balik nongkrong tempat bubur, ngomongkan orang. Habis pahala SMK kau tuh, betua. Sebelum kita ngomong habis ini kan, saya ingatkan. Fokus, cari bekal mati, kain kafan siapkan, kuburan di mana, lubangnya di mana, siapkan. Saya udah ada tempat 2 lubang kuburan di Parit di Parit Musen 1, di Pondok Tani 1. Kalau nanti Allah takdirkannya di Masjidil Haram ya alhamdulillah. Saya minta doanya gitu sama Bunda doanya gitu. Meninggal hari Jumat, husnul khotimah di Mekah Al-Mukarramah atau Madinah Al-Munawwarah. Namanya doa. Namanya doa. Bi'irni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi'irni wa tubriul akma wal abrasa bi'irni wa itukhrijul mauta bi'irni. Sampai Allah ingatkan Isa, Isa jangan sombong ya. Kau bisa menghidupkan orang mati juga karena izinku. Masya Allah. Wa if kafaftu bani Israila anka idh ji'tahum bil bayyinat faqala allazina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu pada waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Paham kira-kira apa kakak? Nabi Isa diingatkan, dimention, di teks sama Allah langsung. Hai Isa, ingatlah apapun yang kau lakukan, kau meniupkan burung, kau menyembuhkan orang sakit, kau menghidupkan orang mati, semua itu terjadi atas izin atas izin Allah. Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa adalah utusan Tuhan. Isa atau Jesus is not God.
He is the messenger of God. Nanti video ini dipotong sama orang lalu berkelahi. Saya kan nyampaikan keimanan yang saya ini kan. Maka orang-orang teman-teman kita di Amerika bikin poster We love Jesus alaihi salam belakangnya. We love Jesus alaihi salam. Terus dipegangkan Quran terjemahan, dibagikan di Car Free Day-nya versi Amerika gitulah. Teman-teman siapa lupa saya itu bagi-bagikan Quran terjemah dan mengasih tahu bahwasanya di dalam Islam Maryam itu spesial. Maryam itu wanita suci yang dimuliakan. Beberapa saya tengok di sosial eksperimen itu, lupa saya akun YouTube-nya apa. Itu saya tengok tuh beberapa orang tuh langsung convert ke Islam. Masuk Islam langsung, syahadat di tempat. Beberapa orang ada yang bilang, wow amazing katanya. I don't believe it. Dia bilang orang hanya memberi tahu. Jadi yang si anunya tuh dia bilang gini, orang hanya menakut-nakutkan Islam, dibilang Islam itu teroris. Kau sudah pernah baca belum guideline-nya? Di dalam kitab suci kami yang namanya Quran ini, Islam itu menyatakan bahwasanya Isa ibnu Maryam itu lahir dari seorang perempuan yang suci. He is not a God. He is not God. He is the messenger of God. Ditunjukkan ayat-ayatnya. Keren, kreatif dakwahnya gitu. Nah maksud saya, orang-orang udah berdakwah bagaimana ngajak orang Islam, ngajak orang yang belum ngerti Islam jadi cinta sama Islam. Ini ada orang ngaku lah kayak kurang kerjaan gitu, udah jelas-jelas sama-sama Islam, diberkelahi-kelahikan, diantuk-antukkan. Betul enggak? Betul enggak? Dulu ulama-ulama dulu tuh bikin orang non-muslim jadi muslim. Nah, lanjutkan kalimat saya nih. Sekarang orang Islam jadi kafir. Kafir, neraka jahanam, bid'ah, dolalah, fitnah. Apa nih? Mudah-mudahan antum tak paham. Mudah-mudahan antum tak paham dengan kalimat saya barusan. Tak paham kan? Alhamdulillah, bagus. Antum bilangnya aku mah polos gitu, apa? Aku masih lugu gitu. Oke, abang kakak, terima kasih banyak. Udah lebih dari 1 jam saya ngomong nih. Gak tahu apa yang abang kakak dapat. Terserah abang kakak udah berapa ya. Pointer-pointer yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa dipahami, bisa kita praktekkan. Ya kan? Dulu kita bisa hidup damai, tenang dengan saudara-saudara kita yang bahkan beda agama gitu. Kenapa sekarang dengan sesama muslim gitu berkelahi-berkelahi, ini ada apa gitu? Kita berdoa abang kakak, doakan saya, doakan istri saya Bunda Umu, doakan anak-anak saya, doakan kami sekeluarga mama saya, ibu saya, doakan muslimin muslimat yang ada di Palestina, doakan kami semuanya keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, doakan semuanya muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada. Semoga Allah jaga saudara-saudara kita di Palestina, Allah lindungi saudara-saudara kita, pengusaha-pengusaha, bang kakak yang hari ini mau berdagang, mau jualan di akhir pekan. Saya doakan semoga dagangannya lancar, sukses, berkah, dikasih untung yang banyak, halalan, thayyiban. Ya kan abang kakak yang hari ini mau belanja, kalau belanja doakan orang yang berdagang, bang kak mudah-mudahan sehat, sukses, usahanya lancar, berkah dunia akhirat kak. Semoga bisa pergi haji, bisa pergi umroh lewat wasilah bisnis dan barang dagangan ini. Belajar mulut itu ringan, doakan orang, ringan mendoakan orang. Mudah-mudahan buahnya laris kak, mudah-mudahan jual pakaiannya laris kak, jual bisnis pakaiannya, bisnis makanannya sukses, catering, bisa buka cabang sampai ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Mudah-mudahanlah mendoakan orang ya. Praktek ala diniyah sholihal Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Salaman sama samping kiri kanannya, bilang mudah-mudahan Allah mudahkan urusan hari ini. Semoga semua urusan dilancarkan Allah, dimudahkan Allah, diridhoi Allah, dimudahkan Allah, dibesarkan Allah. RMB, diridhoi, dimudahkan, dibesarkan. Makasih ya bang kakak gitu, makasih ya bang, makasih ya kak.
Sukses selalu Kak, berkah selalu Kak, sehat selalu Kak. Saling mendoakannya kita ya. Semoga kita selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa kafaratul doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Terima kasih. Makasih yang sudah ngasih lope, yang ngasih bunga. Barakallahu fikum. Terima kasih. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dimuliakan Allah dan diberkahi Allah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas sama kakak. Selamat berakhir pekan, kumpul keluarga, kumpul dengan saudara. Mungkin yang hari Sabtu hari libur kantornya, mau dagang, mau jualan. Semoga hari ini jadi hari yang penuh dengan keberkahan, hari yang penuh dengan kebaikan. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.